Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dr. Sukma Hadiwianto MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait dari pengembangan media dan sumber belajar pendidikan agama Islam dalam rangka mengerjakan ujian akhir semester di semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam di kampus Institut Studi Islam Pahmina Cirebon. Yang pertama, terkait pengembangan media pembelajaran dengan model EDI. Seorang guru pendidikan agama Islam ingin membuat media pembelajaran tentang akhlak terpuji agar siswa lebih tertarik dan mudah memahami materi yang diajarkan. Sebelum media digunakan, guru melakukan perencanaan, pembuatan, uji coba, dan evaluasi terhadap media tersebut. Guru perlu mengetahui kebutuhan peserta didik agar media yang dibuat tepat guna dan tidak sia-sia. Sederhananya, yang pertama yaitu agar tepat sasaran, guru jadi tahu materi mana yang sulit dan butuh bantuan visual serta gaya belajar siswa, seperti media visual, audio, atau gerak, agar media itu cocok, bukan malah membingungkan. Yang kedua, agar menarik minat dengan tahu usia dan minat siswa. Misal siswa tersebut ada yang suka game atau video, guru bisa membuat media yang membuat siswa semangat belajar, bukan malah memberikan rasa bosan terhadap siswa. Yang ketiga, agar efisien, di mana guru tidak membuang-buang waktu membuat media yang keren tapi sebenarnya tidak dibutuhkan atau terlalu mudah atau sulit bagi siswa. Yang terpenting, yang keempat, adalah agar inklusif. Guru bisa menyesuaikan untuk siswa dengan kebutuhan khusus, misal ukuran huruf besar untuk yang kesulitan melihat. Intinya, media pembelajaran adalah alat bantu, bukan tujuan. Kalau tidak sesuai kebutuhan, alat itu hanya hiasan, bukan penunjang belajar. Model EDI adalah kerangka belajar pengembangan media atau desain pembelajaran yang sistematis dan fleksibel. Tahapannya terdiri dari, yang pertama adalah analisis, yang kedua adalah desain, yang ketiga adalah development, dan yang keempat adalah implementation, dan yang terakhir, yang kelima adalah evaluation. Berikut penerapan model EDI untuk media pembelajaran akhlak terpuji. Yang pertama yaitu analisis. Kita mengidentifikasi perilaku siswa yang sering bergurau kasar dan cari contoh akhlak sehari-hari yang relevan dengan perilaku siswa tersebut. Yang kedua yaitu desain, di mana kita merancang alur cerita, storyboard, yang menampilkan tokoh dengan dua pilihan sikap, yaitu baik dan buruk, baik versus buruk, serta buat lembar observasi sikap sebagai alat evaluasi. Yang ketiga yaitu development, produksi media. Kita memproduksi sebuah media, misalnya video animasi pendek atau komik digital, lengkap dengan narasi dan ilustrasi yang sekiranya mudah ditiru anak. Yang keempat yaitu implementation, yaitu putar atau tampilkan media tersebut di dalam kelas, dilanjutkan dengan diskusi kelompok atau bermain peran atau role play, meniru adegan dalam media tersebut. Terakhir yaitu evaluation, yaitu tes pemahaman konsep secara tertulis dan amati perubahan perilaku sehari-hari dari sikap siswa. Materi selanjutnya yaitu desain pesan dan media visual.
Guru pendidikan agama Islam berencana membuat poster atau infografis untuk menyampaikan materi tentang adab kepada orang tua dan guru. Namun, tidak semua media yang dibuat mampu menarik perhatian dan membantu siswa memahami pesan yang disampaikan. Agar media visual efektif menyampaikan pesan pembelajaran, maka kita perlu memperhatikan 5 faktor kunci. Yang pertama adalah kesederhanaan dan kejelasan, yaitu fokus pada inti pesan. Yang kedua yaitu relevansi, yaitu materi visual harus selaras dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik audiens. Yang ketiga yaitu keterbacaan dan kontras, gunakan tipografi jelas, ukuran font memadai, dan kontras warna yang tinggi agar mudah dilihat. Yang keempat yaitu struktur dan hierarki, di mana kita menyusun tata letak yang logis dari urutan kiri ke kanan atau atas ke bawah dengan penekanan pada poin utama agar alur informasi mudah diikuti. Yang terakhir yaitu keterpaduan teks dan gambar. Gambar dan teks harus saling melengkapi, bukan kontradiktif, serta ditempatkan berdekatan untuk memudahkan koneksi makna. Ada 4 elemen secara kolektif menentukan beban kognitif dan daya tarik media. Pengaruh spesifiknya seperti ini. Yang pertama, warna. Warna mempengaruhi emosi dan hierarki visual. Warna kontras tinggi memudahkan fokus, sedangkan warna sembrono atau senada justru mengaburkan pesan dan melelahkan mata. Yang kedua adalah gambar. Gambar berfungsi sebagai advance organizer. Gambar relevan mempercepat pemahaman efek konkretnya, tetapi gambar dekoratif tanpa fungsi justru mengganggu ingatan. Ketiga yaitu tata letak, mengatur alur baca, layout terstruktur dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, meminimalkan kebingungan, sementara layout berantakan memecah konsentrasi. Yang keempat yaitu tulisan atau tipografi, di mana menentukan keterbacaan, font jelas, dan ukuran memadai mengurangi usaha kognitif. Sebaliknya, font dekoratif berlebihan menghambat pemrosesan makna. Intinya adalah keberhasilan tercapai jika keempatnya saling mendukung. Prinsip kontinuitas dan koherensi, jika tidak, media gagal meski kontennya bagus. Untuk memperbaiki media yang kurang menarik dan sulit dipahami, terapkan strategi revisi berbasis data atau umpan balik siswa dengan 4 langkah cepat. Yang pertama, lakukan audit dan sederhanakan prinsip koherensi. Buang semua elemen dekoratif, teks, atau animasi yang tidak esensial. Fokuskan hanya pada inti materi untuk mengurangi beban kognitif. Yang kedua, pecah dan susun ulang, segmentasi. Bagi konten menjadi bagian kecil dan susun alurnya secara logis dari konkret ke abstrak agar mudah dicerna bertahap. Yang ketiga, tingkatkan daya tarik fungsional. Ganti gambar generik dengan visual konkret atau relevan. Tingkatkan kontras warna dan tambahkan elemen interaktif. Misal pertanyaan singkat untuk membangkitkan rasa ingin tahu, bukan sekedar hiasan. Dan yang terakhir yaitu uji coba dan literasi. Ambil sampel 2-3 siswa, minta mereka menjelaskan ulang isi media tersebut, revisi bagian yang masih membuat mereka bingung, lalu ulangi siklus ini hingga efektif. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam di luar kelas, outdoor learning. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, guru mengajak siswa belajar di lingkungan sekitar,
untuk mengamati dan mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata dan bermakna. Outdoor learning dalam pendidikan agama Islam adalah proses belajar yang memanfaatkan lingkungan alam dan sosial sebagai laboratorium hidup dan untuk mengamati ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat berupa menjelaskan tentang ciptaan Allah sekaligus mempraktikkan ibadah secara langsung. Tujuannya agar pembelajaran tidak sekedar teori, tetapi kontekstual dan aplikatif. Contohnya, misal dengan adanya tadabbur alam, yaitu mengamati langit atau tumbuhan untuk memperkuat keimanan, atau dengan praktek ibadah berupa praktek sholat atau wudhu di masjid atau lapangan, atau dengan aksi sosial, bisa dengan penyaluran zakat atau bakti lingkungan. Dampak dari kegiatan tersebut adalah mampu menumbuhkan kesadaran spiritual, akhlak mulia, dan tanggung jawab ekologis secara nyata. Pelajaran di luar kelas atau outdoor learning itu tidak mutlak lebih efektif, melainkan bersifat saling melengkapi. Efektivitasnya sangat tergantung pada tujuan pembelajaran. Lebih efektif untuk ranah afektif dan psikomotorik, pembentukan karakter, kesadaran spiritual, empati sosial, dan praktek ibadah. Karena pengalaman langsung lebih membekas pada hati peserta didik atau siswa. Kurang efektif untuk ranah kognitif berat, seperti hafalan dalil, sejarah Islam, atau fikih secara rinci. Karena di luar ruang konsentrasi mudah terpecah dan minim akses literatur. Outdoor adalah penguat, reinforcement, bukan pengganti. Idealnya teori kuat di dalam kelas yaitu 60-70%, diaplikasikan di luar yaitu 30-40%, agar siswa paham konsep dulu lalu merasakan dampak nyatanya. Berikutnya saya akan menyampaikan materi tentang sebuah rancangan kegiatan pembelajaran di luar kelas atau outdoor learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Misalkan saya mengambil contoh judul kegiatannya yaitu jelajah tanda-tanda kekuasaan Allah. Studi dalam kegiatan studi observasi ekosistem di taman atau lahan sekolah. Medianya bisa kita menggunakan lembar observasi terstruktur, kaca pembesar, bisa kamera ponsel, dan Al-Quran terjemahan. Nah, hasil belajar yang diharapkan, yang pertama dari segi kognitifnya yaitu siswa mampu mengidentifikasi minimal 3 makhluk hidup dan menghubungkannya dengan Quran Surat Ar-Rahman atau Quran Surat An-Nahl sebagai bukti keesaan Allah. Yang kedua, dari segi afektifnya, tumbuh rasa syukur dan kesadaran menjaga alam sebagai amanah, akhlak terhadap lingkungan. Dan dari aspek psikomotoriknya, terampil mempraktikkan aksi bersih-bersih area dan mendokumentasikan hasil pengamatan dalam bentuk poster dan digital. Materi selanjutnya yaitu media audio, visual, dan audio visual. Guru pendidikan agama Islam menggunakan berbagai media seperti rekaman murotal Al-Quran, poster tata cara wudhu, dan video pembelajaran sholat. Setiap media memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda dalam mendukung proses pembelajaran. Nah, kalau kita berbicara media audio, maka indera yang paling dominan yang digunakan yaitu indera pendengaran. Kalau kita berbicara media visual, maka indera yang paling dominan adalah indera penglihatan. Tapi ketika kita berbicara media audio visual, maka kedua indera tersebut yaitu indera pendengaran dan penglihatan menjadi dominan. Nah,
Keunggulan dalam pembelajaran agama Islam ketika kita menggunakan media audio itu sangat efektif untuk kegiatan tahsin atau tajwid, bisa berupa hafalan doa juga dan ceramah ketauhidan. Tapi ketika media itu berupa media visual, maka cocok untuk konsep abstrak seperti bentuk poster atau tata cara wudhu. Nah, ketika media audio visual, maka paling ideal untuk praktek ibadah seperti gerakan sholat, manasik haji, dan pemahaman afeksi seperti kisah para nabi atau berupa kisah-kisah yang mengandung nilai moral. Kalau berbicara dalam pembelajaran praktek ibadah, maka media yang paling tepat digunakan yaitu media audio visual. Alasannya yang pertama adalah menunjukkan gerakan secara utuh berupa praktek ibadah seperti sholat, wudhu, atau haji karena memerlukan urutan gerakan. Audio hanya suara, visual hanya berupa gambar, tidak cukup menjelaskan pergerakan. Yang kedua yaitu sinkron antara bacaan dan gerakan. Siswa bisa langsung melihat gerakan dan mendengar bacaannya secara bersamaan, sehingga lebih mudah meniru dengan tepat. Yang terakhir yaitu mencegah kesalahan. Dengan tayangan berulang, ketika saya diminta untuk mengembangkan media pembelajaran PAI, kira-kira media apa yang mungkin akan saya pilih dan gunakan, saya akan memilih media audio visual interaktif, yaitu berupa video atau animasi berbasis digital. Alasannya yaitu paling komprehensif, yaitu menggabungkan suara, teks, dan gerak sehingga bisa menjangkau ketiga ranah pembelajaran sekaligus seperti hafalan, pemahaman konsep, hingga praktek ibadah. Yang kedua yaitu lebih fleksibel, kontennya mudah disesuaikan, misalnya animasi tata cara wudhu untuk psikomotorik atau video kisah nabi untuk afektif. Yang ketiga yaitu relevan dengan zaman, lebih menarik minat siswa generasi kini, namun tetap bisa dikontrol agar esensi nilai-nilai pendidikan agama Islam tidak tergerus oleh unsur hiburan yang berlebihan. Materi selanjutnya yaitu media digital artificial intelligence atau yang sering kita sebut sebagai AI dan sumber belajar pendidikan agama Islam. Pengembangan AI telah mengubah cara pendidik dan peserta didik mengakses informasi, mengembangkan media pembelajaran, serta mengevaluasi hasil belajar. Di sisi lain, penggunaan AI juga menimbulkan berbagai persoalan terkait validitas informasi, etika akademik, dan kualitas pembelajaran. Maka dari itu, saya akan menganalisis peluang dan tantangan pemanfaatan AI dalam pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Peluang yang pertama yaitu personalisasi dan adaptivitas. AI memungkinkan materi belajar yang adaptif sesuai kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Kedua, sebagai media interaktif dan variatif, menciptakan media yang lebih menarik, misal dengan komik digital, gamifikasi, serta simulasi visual, serta akses materi yang lebih fleksibel. Selanjutnya yaitu lebih efisiensi dan evaluasi, membantu guru menyusun materi, soal, dan evaluasi secara otomatis, serta meningkatkan efektivitas penilaian. Selanjutnya yaitu meningkatkan motivasi, di mana bisa membuat pembelajaran lebih menarik sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Ini yang menjadi tantangan. Yang menjadi tantangan yang pertama yaitu kesiapan dan literasi guru.
banyak guru PAI atau pendidikan agama Islam belum memiliki keterampilan digital yang memadai. Yang kedua, infrastruktur, di mana keterbatasan fasilitas dan akses internet yang tidak merata. Ketiga, yaitu etika dan spiritualitas. Resiko dehumanisasi, yaitu menggantikan peran guru sebagai teladan, bias konten keagamaan yang tidak valid, dan krisis integritas akademik atau plagiarisme. Dan yang terakhir yaitu teologis, di mana adanya potensi kesalahan dalam pemahaman konten agama jika tidak diawasi, serta isu perlindungan akal dan otoritas keilmuan agama. Intinya, AI adalah alat bantu atau wasilah yang ampuh, namun guru PAI tetap menjadi pilar utama yang tak tergantikan dalam menjaga moral dan spiritualitas siswa. Jika kita berbicara mengenai posisi dan peran pendidik di era AI, maka posisi pendidik adalah bukan tergantikan, tetapi bergeser. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, sage on the stage, melainkan menjadi arsitek pembelajaran dan mitra belajar, guide on the side, bagi siswa. Peran baru pendidik yang pertama adalah kurator dan kontekstualisator atau filter nilai. AI menyediakan informasi instan, tetapi guru bertugas menyaring, memverifikasi kebenaran, terutama konten pendidikan agama Islam, dan mengaitkannya dengan konteks kehidupan yang nyata bagi siswa. AI memberi data, guru memberi makna. Selanjutnya yaitu pendamping emosional dan spiritual. AI tidak memiliki hati nurani, empati, atau keteladanan. Guru berperan sebagai uswatun hasanahnya, yang membangun kecerdasan emosional, moral, dan spiritual terkait aspek yang tidak bisa diajarkan oleh algoritma. Selanjutnya yaitu pengembang literasi kritis. Guru mengajarkan siswa untuk tidak sekedar menerima jawaban AI, tetapi bertanya, mengkritisi, dan mensintesis informasi. Guru melatih pola pikir tingkat tinggi yang tidak dimiliki oleh AI. Selanjutnya yaitu inovator pedagogik, yaitu guru justru memanfaatkan AI sebagai tool untuk menganalisis kebutuhan siswa, membuat evaluasi adaptif, dan merancang pembelajaran yang lebih kreatif berupa gamifikasi atau simulasi, sehingga waktu lebih fokus pada interaksi manusiawi. Jadi, AI adalah asisten cerdas, sedangkan guru tetap panglima pendidikan. Semakin canggih AI, semakin vital peran guru. Maka dari itu, saya akan menyampaikan sebuah strategi tentang pemanfaatan AI yang efektif, etis, dan bernilai pendidikan agama Islam. Prinsip dasarnya adalah AI berfungsi sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan akhir. Guru tetap menjadi pemegang otoritas moral dan ilmu. Nah, strategi yang pertama yaitu strategi kurasi dan verifikasi. Nilai hifz al-aql, yaitu memanfaatkan AI untuk menghimpun materi berupa tafsir, hadis, atau sejarah, namun wajib difilter oleh guru atau ahli di bagian pendidikan agama Islam. AI hanya sebagai asisten riset saja, sedangkan validasi kebenaran mutlak di tangan pendidik untuk mencegah distorsi akidah. Strategi yang kedua yaitu strategi pembelajaran hybrid, yaitu nilai ta'dib. Dari ranah kognitifnya, AI digunakan siswa untuk latihan soal, simulasi interaktif, misal virtual haji,
dan remedial adaptif di luar jam sekolah. Ranah afektif dan spiritualnya, pembelajaran tatap muka difokuskan pada tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan jiwa, diskusi etis, dan keteladanan. Interaksi langsung tetap menjadi ruang pembentukan karakter yang tak tergantikan. Strategi yang terakhir yaitu strategi etika digital atau nilai amanah dan ihsan. Terapkan aturan transparansi. Siswa wajib mencantumkan konten yang dihasilkan AI sebagai referensi, mengajarkan kejujuran akademik. Lindungi data pribadi siswa sebagai implementasi menjaga privasi. Batasi ketergantungan dengan menetapkan portofolio manual, misal tulis tangan tafsir ayat, untuk menjaga keseimbangan motorik dan penghayatan. Dari kesimpulan itu, maka akan lahir keberhasilan pendidikan agama Islam yang diukur dari peningkatan akhlak dan pemahaman sosial, bukan sekedar skor tinggi. AI mempercepat akses, tetapi sentuhan gurulah yang menyalakan cahaya iman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, beberapa materi dari mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar pendidikan agama Islam. Untuk itu saya tutup video ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.